Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Baik, ayat yang terakhir seingat kami wallahu alam pertemuan yang dulu adalah di ayat ke-15. Baik, saya mengulang sedikit. Allah ketika berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Adapun mereka ini orang-orang yang kafir dari Allah Subhanahu wa taala, penglihatan kepada Allah mahjubun. Mereka dihijabi atau terhalang. Maksudnya kata Ibnu Qayyim dalam kitab Mawarid Al-Aman, orang yang kafir di akhirat tidak akan pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim bahkan mengatakan di surga itu yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah. Dan siksaan yang paling berat adalah diharamkan memandang wajah Allah. Itu yang paling berat. Oleh karena itu, kalau orang yang kafir diharamkan melihat wajah Allah, maka ini siksaan yang paling berat bagi mereka. Nah, kata Imam Syafi'i, dalilun, katanya, ala annal mu'minina yarawnahu, yani yarau rabbahum azza wa jalla yawma idzin. Ini dalil bahwa setiap mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Jadi para ulama juga seperti Imam Syafi'i dan yang lain menyebutkan seperti itu, sehingga dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ada paling tidak ada 5 poin yang penting. Pertama, keyakinan bahwa setiap mukmin yang masuk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, memandang wajah Allah itu jelas dan tidak ada penghalang. Sebagaimana tidak ada iri, karena Allah terlihat dari segala sisi. Sama seperti kita melihat bulan purnama, yang lihat di Semarang, yang lihat di Bandung, yang lihat di mana, tidak ada iri sama sekali. Jadi tidak berdesak-desakan seperti seseorang lihat pertunjukan sesuatu, ya gitu ya. Tidak ada desak-desakan. Jadi dia akan melihat Rabbnya dengan keadaan seperti itu. Salisan, yang ketiga, bahwa tingkatan surga yang 100 itu nanti yang membedakan, kata Ibnu Qayyim, lamanya dan seringnya memandang wajah Allah. Jadi tingkat yang ke-100 akan lebih lama dan akan lebih sering memandang wajah Allah. Sebagian mengatakan lamanya begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau dengan tingkatan di bawahnya? Tingkatan di bawahnya juga sudah Masya Allah, tapi intinya kita berharap kita masuk surga begitu. Urusan nanti lama atau sebentarnya masalah yang lain. Rabi'an, yang keempat, memandang wajah Allah adalah ziyadatun ni'am, tambahan nikmat yang itu lebih nikmat dari segalanya, lebih dari nikmat dari surga dan seisinya. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim di kitab Mawaridul Aman, siksaan bagi orang di neraka yang lebih daripada siksaan semuanya adalah diharamkan memandang wajah Allah. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, yang kelima, bahwa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk surga. Dan ini sebagai bantahan kepada yang mengatakan bahwa Allah pernah dilihat di dunia. Maka dari itu diantara ulama terjadi khilaf ketika Nabi Musa, apakah dia melihat Allah pada saat di Bukit Tursina? Yang dirajihkan tidak melihat Allah, dia hanya mendengar. Sebagaimana Allah firmankan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Kemudian pendapat Abdullah bin Abbas misalnya ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, dengan pendapat Aisyah, keduanya berbeda. Tapi intinya udahlah, kita terlepas khilaf di antara para sahabat. Tapi yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala akan dilihat kelak di surga. Adapun dalam Quran, fangdur ilal jabal, lihatlah
kepada gunung dan Nabi Musa melihat kepada gunung dan gunung pun dalam keadaan seperti itu ketika dia ingin melihat Rabbnya. Adapun kisah Nabi Ibrahim ketika beliau diceritakan dalam Al-Quran, falamma afalat, kan itu kan ketika dia sudah lewat misalnya tadi bulan atau bintang, terus apa? Ya, ini bukan Allah. Jadi intinya kembali ke ayat yang tadi, ketika Allah berfirman wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri, yang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah, memandang, oh ya tadi lupa, dengan kedua matanya. Kalau ada yang bertanya, apakah kedua mata yang ada di dunia ataukah kedua mata yang lain? Nah, ini wallahu taala a'lam. Zahirnya adalah kedua mata yang kita miliki, tetapi maksudnya apakah mata yang ada di surga sama dengan mata yang hari ini? Karena wajah kita di surga tidak sama dengan wajah kita di dunia. Tapi zahirnya ayat ini menunjukkan ila rabbiha nadhirah, kepada ya Rabb mereka memandang. Fuldabi TV, TV-nya umat Islam.